Oke, halo semuanya, kembali lagi di Florid Hanif. Dan kali ini kita mau bahas ini nih, L300 yang baru kita beli. Ada yang nanya kenapa nggak beli L300 yang baru? Nanti dulu, kalau ini bermanfaat, nanti L300 baru kita bisa pertimbangin. Tapi ini ya, ini mobil dari tahun 1981 sampai sekarang itu bodinya nggak ada perubahan. Bener-bener sama persis, cuma beda perintilan-perintilan aja. Dan yang tahun 2002 itu masih dijual, baru keluar dealer langsung jadi Motuba. Oke, ini kebetulan mobil tahun 94, dimana udah pakai mesin 4D56, udah sama kayak mesinnya Pajero yang sebelum sekarang ya. Ini masih pakai 4D56, tapi sebenarnya kodenya doang sama, tapi isinya dalamnya jauh berbeda. Basic engine-nya sama, tapi dalam-dalamannya kayak kalau Pajero tuh DWC, ini SWC, itu udah turbo, ini belum, ini masih pakai Bosch Bomb. Ya banyak banget perbedaannya lah. Dan kita lihat ke depan. Ini kebetulan tahun 94 ya. Jadi dia masih ada tulisan Mitsubishi yang besar banget. Kalau misalkan yang 2007 ke atas itu udah pakai yang logo segitiga di sini. Udah kayak Evo 8 zaman dulu kan. Evo 8, Pajero Sport yang 2009 gitu kan, keluarnya semuanya segitiga gitu kan. Tapi lucunya adalah kemarin gue sempat survei ke beberapa L300, akhirnya milih yang ini. Jadi kebanyakan L300 semuanya lampunya dan grillnya itu udah diganti ke model segitiga. Soalnya harganya murah. Jadi kalau cari di marketplace ya, itu kalau kita cari grill yang model lama atau lampu yang masih model bulat, itu bisa mahal banget, bisa sejutaan. Kalau yang masih kotak gini murah, frame-nya ini paling cuma 50.000. Yang kayak gininya juga murah. Kalau yang masih model gini justru nyarinya susah, malah lebih mahal ya, tulisannya Mitsubishi panjang. Nah, desain depannya seperti ini. Sebenarnya mobil kelihatannya kecil, padahal ini lebar banget ya. Bahkan di dalam itu bisa buat 3 orang duduk dengan sempurna. Modelnya dari dulu kayak gini ya, gitu-gitu aja. Kalau yang model 2022 yang baru, yang impor dari Filipina dengan mesin baru, dia pakai chrome panjang. Nah, ini masih model yang lama. Oke, kalau dari body ini sebenarnya agak menyedihkan karena semua bodinya tuh hampir kropos ya. Makanya banyak dempulan sana sini. Tapi gue lihat sasis bawahnya, bodinya itu masih belum ada sambungan atau las-lasan, jadi masih kelihatan ori lah, walaupun ya orinya ori dempul. Terus lihat ke belakang dulu. Kalau zaman dulu yang model bensin itu buat ngisi bensinnya di sini. Jadi pertama kali keluar tuh 1981 tuh itu variannya bensin, ada 1400, habis itu berubah jadi 1600. Terus pertama kali jadi diesel tuh dieselnya 2300 dulu, baru sekarang jadi 2500 di tahun 1980. Nih. Ini kebetulan yang versi bukan dekrata ya. Kalau bukan dekrata, dia ininya ada tutupnya, tapi pasti buka. Oh, bisa. Nah, tutupnya pakai Pokari. Ngaco banget ini Pokari buat tutupannya. Nah, kalau yang dekrata, dia cuma bolong doang, nggak ada tutupnya. Nah, kalau yang bukan dekrata tuh kayak gini nih. Dia ada buat roda di kanan kiri ya. Sama ini baknya udah gantian nih. Karena emang bak standarnya biasanya kurang begitu kuat. Jadi kalau yang udah tahun-tahun tua biasanya baknya udah ganti total. Ini bannya, peleknya seperti itu bentuknya. Bentuk belakangnya juga, coba lihat ke belakang. Ini agak menyedihkan ya, dan gue belum cek apakah lampu-lampu nyala atau enggak. Tapi ini bagus nih dikasih ginian. Fungsinya apa? Kalau misalkan terjadi tabrakan ya, itu mobil belakang itu nggak masuk ke kolong, nabraknya kena ini. Jadi lebih aman buat si mobil yang nabrak, kena ke ke impact zone-nya ya. Dan mobil ini kelihatannya kecil, padahal ini baknya gede banget ya. Dibandingkan dengan maybe kalau T120 SS atau carry yang lama, ini baknya sangat besar. Dan mobil ini bisa ngangkut 1,5 ton lebih, bahkan sampai 2,5 ton kalau dipaksa. Jadi kalau lihat L300 tuh banyak banget L300 yang overweight. Jadi tanpa harus jadi over dimension, udah pasti bisa overload. Kebanyakan tuh orang-orang beli L300 itu gara-gara ya, bayangin aja buat mobil, buat angkutan misalkan 2 ton lebih, tapi bisa diangkut dengan mobil yang segede gini dan harganya juga cukup terjangkau. Bahkan yang secondnya sekarang tuh yang tahun-tahun muda yang
2020, 2021 itu harganya bisa lebih mahal dibandingkan dengan yang model baru. Karena mesinnya masih mesin yang lama. Mesin yang lama itu 4D56 itu udah terbukti bandel, gampang perawatannya. Kita mogok di mana aja banyak yang bisa ngerjain ya. Tapi ya belum turbo dan kawan-kawan. Jadi orang beli kehandalannya. Makanya bodinya dari zaman dulu nggak berubah karena orang beli mobil ini itu bukan cari bentuk yang bagus, tapi cari mesin yang bagus saja. Sekarang kita masuk ke dalam yuk. Waduh. Oke, sebelum kita masuk nih, coba ke bawah. Suzuki. Dope Suzuki. Terus ini ada STNK beserta kir ya. Oke, modelnya kayak gini. STNK-nya di sini. Kita lihat pajak per tahunnya berapa? 651.000. Agak mahal sih. Gue pikir mobil tahun 94 tuh bakal murah banget, ternyata enggak ya. Oh. Ternyata pajaknya nggak murah-murah amat. Dan ini deh plat nomornya. H8390 Deddy Corbuzier. Smart people. Jadi seperti gue bilang, dulu tuh dia kacanya bisa dibuka segitiga aja di sini. Tapi yang sekarang udah nggak bisa. Nah, ini sisanya masih ada nih. Sisa-sisa perjuangan zaman dulu masih ada. Dan sampai sekarang masih ada lekukannya di sini buat kaca tambahan. Nah, ini door trimnya udah gantian semua. Dan mobil ini tuh pintunya tuh nggak bisa dibuka terlalu lebar. Jadi bukanya cuma segini aja. Ini bikinan loh, ini dari kayu loh. Dia bisa nutup ya, speakernya bolong. Dan lihat nih interiornya, waduh, gue nggak ngerti nih gimana nih konsepnya ya. Ini kulit-kulitan semua, udah kebuka semua di sini dari ujung ke ujung, ya. Dan ini dashboard yang tidak pernah lekang oleh waktu, karena emang ya bentuknya gitu-gitu aja gitu kan. Ini tuas transmisinya di samping, ya. Ini oblak banget emang. Dan buat yang tanya gimana cara makainya, pertama injak kopling dulu ya. Dan gue nggak ngerti nih koplingnya kenapa nyamping gitu ya. Kan harusnya di sini, kenapa nyampingnya begini? Nah ini nih, gigi 1 naik ke atas, maju. Tapi mobil itu jarang banget pakai gigi 1. Biasanya startnya langsung gigi 2. Itu kecuali pas nanjak ya. Terus 3-nya ke sini, 4, 5-nya nih turunin ke bawah, mentok. Nah ini 5. Jadi dia agak kena karena udah mulai oblak ya. Terus mundurnya turun ke bawah banget, baru mundur ke belakang. Nah ini baru gigi mundur dia. Rem tangan ini old school sekali, sama kayak Panther atau Datsun Go, turunin ke bawah seperti ini. Di sini ada buat laci, ada buat radio, ini buat apa nih, buat baut ya. Harusnya buat itu rokok. Ini lubang buat lighternya juga. Sama di sini itu ada beberapa model, terutama yang minibus biasanya dikasih AC tambahan. AC-nya itu modelnya ngotak gitu ya. Kayak nggak senada sama desain dashboardnya, tapi emang bawaannya banyak kan nggak pakai AC. Speedometer bentuknya gini-gini aja ya. Ini udah nggak bekerja lagi, bahkan jarumnya putus. Kok bisa jarumnya putus ya? Ini buat indikator solarnya, tapi percuma juga nggak bisa kepake. Sama di sini ada temperatur. Nah, terus setirnya dari dulu juga nggak berubah-berubah, kayak gini aja. Klaksonnya dari samping. Tuh ada suaranya masih. Ini buat wiper, ini buat lampu, termasuk lampu sen. Lampunya diputar di sini. Ini ada ventilasi AC, tapi sebenarnya ini ventilasi buat angin dari luar. Terus di atasnya udah nggak ada sun visor. Ini masih originalnya kayaknya ya. Ya udah, joknya kayak gini. Dan yang depan ini, yang sebelah kirinya bisa nyambung. Oke, sekarang kita buka ya. Nah, ini dia mesinnya. 4D56. Masih pakai Bosch-Pom, masih manualan banget ya. SHC. Tapi ini mesin legendaris dan ada plus minusnya dari mesin yang tahun 94 ini ya. Jadi kalau dibandingkan dengan model yang baru, yang tahun 2010 ke atas, dia radiatornya makin kecil. Kalau yang ini masih besar. Jadi banyak yang punya L300 yang model lebih baru diganti ke radiator model lama. Karena kalau misalkan kita mau bawa-bawa ke pegunungan, dia rawan overheat. Terus kipasnya juga beda. Nah, dia masih pakai viscofan, jadi muternya itu belum pakai electric fan, masih nyambung sama crankshaftnya. Dan transmisi mobil ini itu luar biasa. Kuat banget, jarang rusak, dan rasionya benar-benar rendah banget. Makanya tadi gue bilang gigi 1-nya jarang dipakai, biasa langsung gigi 2. Terus
Untuk yang ini dia tuh tenaganya 72 horsepower. Di tahun 2007 jadi 74 horsepower, lebih gede sedikit. Tapi di tahun 2010 ke atas malah jadi 70 horsepower. Jadi lebih kecil. Nah, salah satunya kenapa? Karena bos pomnya mereknya ganti. Tapi mobil ini emang mesinnya bandel sekali sih. Jadi orang beli mobil ini tuh bukan karena bodinya, tapi karena mesinnya. Kurang lebih kayak gitu. Yang kita pasang lagi. Ya, ini PR yang pertama dari mobil ini. Ini sok depan kirinya udah turun. Jadi kalau kita lihat tampilannya dari sini, ya, dia tuh udah miring gitu, nggak lurus. Jadi besok kita akan bawa ke tempat kayak kaki. Sekarang kita mau nyetir dulu. Yuk, kita bawa jalan dan kita rasakan bagaimana mobil ini. Kuncinya kayak gini bentuknya ya. Walaupun mobil tua tapi dia ada apa namanya kayak plastik gitu di bagian kepalanya. Terus kuncinya itu udah agak miring gitu. Nah ini buat yang sebelah kiri. Jadi kalau mau buka tutup itu mesti ditempel dulu. Habis itu baru diputar, habis itu dilepas lagi. Nah ini speedometer nanti kita betulin di SPD lah pastilah. Ada yang di Jakarta, Jogja sama Bandung. Kita starter ya. Nunggu glow plug-nya mati dulu di sini ya. Pemanasnya dulu mati, baru bisa kita starter. Nah kalau udah hijau baru kita starter. Nah. Wah. Seru ya. Jadi yang paling dicari dari mobil ini adalah mesinnya. Jadi kalau kalian beli L300 pastikan mesinnya tidak ngobos ya. Kalau ngobos dari tenaganya itu ya, belum power steering. Kalau yang 2007 udah power steering. Jadi karena belum power steering harus sambil gerak baru muter setir. Kalau nggak ampun berat banget. Ya Pak. Ya mobilnya berisik banget, tapi getarannya nggak separah itu loh. Jadi getarannya masih bisa dinikmati lah. Terus tenaganya sih mantap ya. Itu yang dicari itu dari mobil itu, tenaganya. Karena buat bawa muatan yang berat ya, itu sangat penting sekali punya mesin yang masih bagus dan tenaganya bagus. Jadi dari kemarin tuh yang tahun 90-an tuh di Klaten tuh harganya masih tinggi, masih 70-an, 60-an. Nah ini kita dapat yang paling murah dengan kondisi yang paling fair menurut gua. Mesinnya bagus, sasisnya bagus, dan kakinya udah mulai minta jajan. Wow, gedak-gedak. Sama setirnya tuh banyak banget koreksi ya. Jadi mobil ini tuh memang kalau dipakai kecepatan tinggi itu sangat tidak enak, dan itu ngerinya tuh depannya kan nggak ada moncongnya. Ini kayaknya tuh depannya langsung ke kita ya. Kalau nabrak itu agak ngeri. Makanya nanti kalau kita modifikasi mungkin gua akan tambahin tanduk di depan. Biar kalau misalkan amit-amit ada kena ke depan gitu, nabrak nggak langsung kena bodi. Bagaimanapun safety number one. Ini airbag nggak ada, ABS nggak ada, rem aja udah cakep tuh, bagus yang depan ya. Waduh. Dan suspensinya keras sekali. Tapi nanti kita akan bawa ke bengkel kaki dulu biar setirnya bisa lurus. Terus ganti ban biar bagus juga ininya. Di jalan tuh nggak bikin worry. Habis itu kita cek mesin. Kalau udah, kita akan bawa buat restorasi bodi. Sama gua mau cari ban belakang yang lebih bagus. Katanya Mustafa Kepala Jenggot itu baknya tuh banyak yang dijual masih baru di bawah 10 juta karena banyak yang langsung dimodif. Kalau misalkan kita dapat bodi yang lebih bagus, nggak ada salahnya kalau harganya terjangkau juga kita ganti bodi aja daripada kita ngelas-ngelas lagi, ngedempul-dempul lagi. Gua nggak terlalu suka kalau mobilnya banyak dempul soalnya. Selain berat, dempul itu biasanya nggak awet, nanti kalau jalan retak-retak karena dia nggak fleksibel. Kalau bodi besi itu kan masih bisa miring-miring ya. Tuh, gigi 3 langsung gitu. Kalau tadi tetap mentaati gigi 2 gitu ya, itu mesinnya ngeraung banget karena dia rasionya itu bener-bener rendah.
Dibandingkan dengan yang baru itu rasionya beda. Kalau yang baru itu gigi 1 bisa buat langsung start. Kalau ini startnya mendingan di gigi 2. Dan gak ada AC, gak ada audio. Pokoknya entertainment dari mobil ini itu gak ada sama sekali. AC pun gak ada, jadi kita menikmati AG, angin gelembung. Nah, harus agak ada tenaganya dikit, ada speednya, kalau nggak dia berat banget setirnya ini. Oke, terus ada yang nanya lampu hazardnya di mana? Lampu hazardnya dari sini nih. Ini lampu hazardnya di sini. Setirnya tuh kalau lagi jalan tuh koreksinya banyak banget, kiri kanan, kiri kanan. Luar biasa. Wah, tuh ada mbahnya tuh. Ada mbahnya tuh. Nah, ntar mbahnya lewat dulu. Dia lurus. Lihat. Udah setelah itu aja masih bawa muatan segitu banyak. Ini 94. Harusnya bisa lebih banyak lagi. Jadi yang 300 ini kalau di pegunungan atau di jalan-jalan desa itu dia pelari lah, bisa ngebut lah. Tapi kalau udah di tol, nggak ada larinya. Kalau kita maksain di tol misalkan bos 100 gitu ya, udah otomatis dia bakalan jadi boros. Ini irit sih, nggak irit-irit banget, tapi lebih irit dibanding mobil-mobil bensin lah, pickup bensin. Dan nggak ada masalah buat isi solar. Oke, seneng banget rasanya sama mobil ini, walaupun kondisinya seperti itu ya. Ya, jangan lupa untuk like dan subscribe karena kita nextnya akan bikin video lagi bawa ke bengkel kaki, bengkel mesin, bengkel bodi, sampai bangun interiornya. Oke, jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye bye.